Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan program audit. Saya Afifatus Solihah dengan NIM 201609001. Pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pengujian. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor memiliki 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Berikut 5 jenis dari pengujian tersebut, yakni pertama, prosedur pengukuran risiko, kedua, pengujian pengendalian, ketiga, pengujian substantif transaksi, keempat, prosedur analitis, dan yang terakhir, pengujian terinci atas saldo. Berikutnya, memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan. Berikut 2 faktor utama yang akan dibahas lebih lanjut, yakni yang pertama, ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Masing-masing dari 4 jenis prosedur audit lanjutan hanya melibatkan jenis bukti audit, yakni konfirmasi, dokumentasi, dan seterusnya. Berikut ini beberapa pengamatan untuk mengikhtisarkan hubungan antara prosedur audit lanjutan dengan jenis bukti audit. Yakni pertama, makin banyak jenis bukti audit yang jumlah totalnya adalah 6. Kedua, hanya pengujian saldo terperinci yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Ketiga, tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap jenis pengujian. Keempat, dokumentasi digunakan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Berikutnya, pengerjaan ulang digunakan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis dengan satu pengecualian. Dan yang terakhir, perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasi akurasi matematis atas transaksi ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan saldo akun ketika melakukan pengujian atas perincian saldo. Yang kedua, yakni biaya-biaya relatif. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian apakah yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan. Jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya dari yang terendah sampai ke yang tertinggi, yakni pertama, prosedur analitis. Berikutnya, prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk mendapat pemahaman atas pengendalian internal. Lalu, pengujian pengendalian. Berikutnya, pengujian substantif transaksi, dan yang terakhir, pengujian terperinci saldo. Saya Okus Windawati Safitri dengan NIM 171600002 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan salah satu saji dalam laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian dinamakan deviasi uji pengendalian karena kebutuhan untuk menyelesaikan beberapa pengujian pengerjaan dan penghitungan ulang. Banyak auditor yang melakukannya sebagai bagian dari pengujian atas pengendalian awal. Auditor-auditor lainnya akan menunggu hingga mereka mengetahui hasil dari pengujian pengendalian dan kemudian menentukan ukuran sampel total yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Di sini seperti halnya pengujian pengendalian,
Prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan. Ketika prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melakukan pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo untuk menentukan apakah salah saji rupiah benar-benar telah terjadi. Jika auditor melakukan prosedur analisis substantif dan meyakini bahwa kemungkinan terjadinya salah satu saji itu kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Saya Aryani Maudi Asyari dengan NIM 1716000007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Auditor membuat keputusan selama perencanaan apakah akan menetapkan risiko pengendalian di bawah maksimum. Pengujian atas pengendalian harus dilakukan untuk menentukan apakah risiko pengendalian yang ditetapkan akan dibenarkan. Jika risiko pengendalian yang ditetapkan di bawah maksimum, risiko penemuan yang direncanakan dalam model risiko audit ditingkatkan sehingga pengujian substansi yang direncanakan dapat dikurangi. Ilustrasi program audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis. Proses audit dapat ditambahkan atau dihapuskan jika dipandang perlu oleh auditor. Program audit seringkali terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana adalah dengan mengetik program audit dalam program pengolah kata dan menyimpannya dalam arsip dari tahun yang satu ke tahun berikutnya untuk memfasilitasi perubahan dan pemutakhiran. Pendekatan yang lebih canggih adalah dengan menggunakan perangkat lunak audit yang membantu auditor berpikir melalui pertimbangan rencana dan memilih prosedur yang tepat dari suatu basis data proses audit. Proses-proses tersebut kemungkinan diorganisasikan ke dalam suatu program audit. Saya Iva Kusnata Swidayanti, NIM 1716000192 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aryani, yaitu mengenai dasar proses audit. Yang di sini terdapat 4 fase. Yang fase pertama yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang didapat dari prosedur penilaian risiko yang bertujuan untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Auditor menggunakan penilaian materialitas, risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan setiap risiko kecurangan yang teridentifikasi untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit di fase pertama. Auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik yang jelas untuk audit secara keseluruhan. Pada fase kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Dalam memenuhi tujuannya, fase ini perlu melakukan pengujian pengendalian dan melakukan pengujian terperinci transaksi. Pengujian substansif dapat diperluas di fase ini. Di fase ketiga, jika pengendalian dianggap tidak efektif, hasil dari pengujian tersebut merupakan penentu utama dan keluasan pengujian terperinci dari saldo yang telah diselesaikan 2 atau 3 bulan sebelum tanggal neraca. Pada fase ketiga, yaitu melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Proses analitis seringkali dilakukan di awal dengan menggunakan data awal sebelum akhir tahun sebagai alat perencanaan dan pengarahan bagi pengujian audit lainnya untuk bagian-bagian khusus. Prosedur analitis ini juga digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan pengujian saldo dan selama fase penyelesaian audit. Fase keempat yaitu menyelesaikan audit dan penerbitan suatu laporan audit. Setelah 3 fase tersebut diselesaikan, auditor itu harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, seperti ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6.
Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.